Kapan konsep Trinitas mulai ada? Konsep Trinitas atau Tritunggal dalam Kristen tidak ada sejak zaman Yesus, tetapi berkembang bertahap selama beberapa abad setelahnya. Berikut adalah perjalanan sejarahnya. 1. Tidak ada Trinitas di zaman Yesus. Dalam Injil, Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan atau bagian dari Trinitas. Yesus sering berdoa kepada Allah, menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan, melainkan seorang utusannya. Matius 26 ayat 39, Yohanes 17 ayat 3. Para murid awal Yesus juga tidak mengenal Trinitas. Mereka hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. 2. Awal mula Trinitas. Ajaran Paulus tahun 50 Masehi. Paulus mulai mengajarkan keilahian Yesus, meskipun Yesus sendiri tidak pernah mengatakan hal itu. Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan jalan menuju keselamatan. Roma 10 ayat 9. Tetapi saat itu tidak ada konsep Trinitas, hanya ada pengagungan terhadap Yesus. 3. Perdebatan keilahian Yesus, abad kedua dan ketiga Masehi. Setelah Paulus, banyak pemikir Kristen mulai berbeda pendapat tentang Yesus. Sebagian percaya Yesus hanya manusia biasa atau unitarianisme. Sebagian percaya Yesus adalah Tuhan atau separuh Tuhan. Tokoh penting dalam perdebatan ini adalah Arius tahun 250 sampai 336 Masehi mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya ciptaan Allah. Yang kedua, Athanasius tahun 296 sampai 373 Masehi mengatakan Yesus setara dengan Allah dan Roh Kudus juga Tuhan. Keempat, Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Ini adalah awal resmi Trinitas. Kaisar Romawi Konstantinus mengadakan Konsili Nisea tahun 325 Masehi untuk menyelesaikan perdebatan ini. Dalam konsili ini, Athanasius menang dan ditetapkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sehakikat dengan Allah. Konsep Trinitas belum sepenuhnya ditetapkan, hanya keilahian Yesus yang ditegaskan. Arius dan pengikutnya yang menolak keilahian Yesus dianggap sesat dan dihukum. Selanjutnya yang kelima, Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Ini adalah masa Trinitas lengkap. Pada tahun 381 Masehi diadakan Konsili Konstantinopel. Disinilah Roh Kudus juga dinyatakan sebagai Tuhan, sehingga konsep Trinitas menjadi lengkap. Bapa, Allah, itu adalah Tuhan. Putra, Yesus, juga adalah Tuhan. Dan terakhir, Roh Kudus juga adalah Tuhan. Dari sinilah Trinitas menjadi doktrin resmi Kristen, meskipun tidak ada dalam ajaran Yesus atau Injil yang asli. Selanjutnya yang keenam, Trinitas dibakukan dalam Konsili Chalcedon tahun 451 Masehi. Pada tahun 451 Masehi dalam Konsili Chalcedon, doktrin Trinitas disempurnakan. Ditentukan bahwa Yesus memiliki dua sifat. Satu, sifat ilahi sebagai Tuhan. Kedua, sifat manusia sebagai manusia biasa. Kesimpulannya adalah, 1. Yesus dan murid-muridnya tidak pernah mengajarkan Trinitas. 2. Konsep keilahian Yesus mulai muncul oleh Paulus, tetapi belum Trinitas. 3. Baru pada tahun 325 Masehi dalam Konsili Nisea, Yesus resmi disebut Tuhan. 4. Pada tahun 381 Masehi, dalam Konsili Konstantinopel,
Trinitas resmi ditetapkan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 5. Doktrin ini disempurnakan pada Konsili Chalcedon tahun 451 Masehi. Jadi, Trinitas adalah konsep yang berkembang ratusan tahun setelah Yesus, bukan ajaran asli beliau.